Gus Fuad Peleret marah besar kepada Gus Ikdam. Kita tahu bahwa belum lama ini ada ungkapan Gus Ikdam di sebuah panggung. Dan kemudian ini mungkin memicu emosi daripada Gus Fuad Peleret. Tetapi emosi bukan berarti emosi dalam pengertian buruk. Maksud atau kemarahan seseorang dari amarah atau luapan emosional itu juga bisa bermakna baik. Selagi memang apa yang dikatakan oleh Gus Fuad Peleret ini memiliki dasar yang bisa kemudian kita sama-sama mengambil sisi baiknya. Terlebih dahulu kita sama-sama menyaksikan apa saja yang disampaikan oleh Gus Fuad terhadap fenomena ceramahnya Gus Ikdam berikut ini. Lagi viral ya beberapa pekan ini video nih Gus Ikdam yang mengartikan hadis secara ngawur dan menyesatkan umat. Coba kita dengarkan ini dari channelnya Ustadz Suparman Abdul Karim sahabat saya ya, nanti bisa cek juga judulnya Gus Ikdam promosi habaib ba'alwi melalui deep message pesan tersembunyi ini ya. Nah ini tak puterin dulu ya biar tahu bagaimana sesatnya si budak Habib Dobel yang satu ini. Dan salah satu dawuhnya Rasulullah lagi yang sangat penting apa? Yang cocok dengan panjangan semua. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha, akan tiba di mana zaman orang-orang itu tidak mau mempelajari ilmunya Allah, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Jauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Jauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Jauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Kalau orang itu sudah menjauh dari kiai, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, apa yang terjadi? Yurfa'ul barokah min kasbihim. Kamu kerja kayak apa, akan diangkat barokah dari usaha-usahamu. Nah itu ya, gara-gara menjadi mukibul Habib Dobel Habib Gruge, si Gus Ikdam ini anak muda yang lagi populer gitu. Yang dulu saya itu sempat juga, wah keren juga anak ini, semuda ini udah kondang. Dulu sama dengan si Gus Miftah itu, keren juga Gus Miftah ini. Tapi karena mereka mukibul dobel dari para kabib keturunan imigran Yaman yang didatangkan Belanda untuk merusak Islam dan merusak perjuangan bangsa Indonesia, ya akibatnya begini. Allah menunjukkan kepada kita. Ini kan si Ikdam itu, saya nggak panggil Gus, ini nggak pantas dipanggil Gus kayak begini. Saya membaca hati saya, di zamanun ala umati, akan datang satu zaman atas umatku, yafiruna anil ulama wal fuqaha. Artinya itu kan mereka menjauh, berlari dari ulama dan dari fuqaha, ya toh? Artinya kan begitu. Nah sama si Ikdam diartikan dengan menyisipkan penyesatan, berlari dari ulama, berlari dari habib, berlari dari kiai. Loh mana kata ulamanya itu? Yafiruna anil ulama wal fuqaha. Orang enggak ada kata habibnya itu. Itu loh. Seandainya Habib itu benar keturunan Nabi, itu pun tidak boleh. Apalagi Habib itu jelas-jelas secara saintifik, secara ilmiah terbukti bukan keturunan Nabi. Ini maksudnya itu kan si Ikdam itu kan menyuruh semua orang yang minimal yang mendengarkan atau penggemarnya untuk tidak meninggalkan Habib, untuk tidak meninggalkan orang yang menipu umat dengan nasab palsunya, orang yang merusak Islam, orang yang merusak Pancasila, orang yang merusak Bhinneka Tunggal Ika. Ini Ikdam ini terbuat dari apakah hatimu? Kamu terkenal, kamu hebat, kamu dengan begitu kamu punya duit banyak, itu kan semua dari umat. Nah kok tega kamu itu mengkhianati umat? Tega kamu mengkhianati Rasulullah. Rasulullah kan bersabda juga, siapa yang menyandarkan kata-kata disandarkan pada Rasulullah padahal Rasulullah tidak bersabda. Fal yatabawat mang'adau finar kan. Apa sih Ikdam itu udah pesen tiket tempat duduk di neraka gitu. Nah ini kalau Ustadz Suparman Abdul Karim sahabat saya dari Lampung itu membahasnya halus. Kalau saya terang-terangan aja, belak-belakan aja, yang dicetak dijelaskan terang-terangan aja, nggak mau paham kok. Betul. Nah ini contoh bagaimana para mukibul, para pembela Habib itu disesatkan oleh Allah sesesat-sesatnya.
ya Ikdam itu bertobatlah kamu, Gus Ikdam, ya tak panggil Gus lah kamu, karena kamu terkenal, kamu punya santri gitu ya. Ya bertobatlah kamu sebelum Allah semakin menyesatkan kamu. Lawang orang memalsu nasabnya Rasulullah kamu bela, memalsu nasabnya Rasulullah yaitu para kabib itu, dan pemalsuan nasab Rasulullah itu digunakan untuk merusak nama baik Rasulullah, merusak ajaran Rasulullah, menipu umat, merusak Pancasila, merusak Bhinneka Tunggal Ika. Ya oke lah, maklum lah kalau banyak orang ngomong bahwa si kamu itu Gus Ikdam itu Gus penjilat, ya aku masih maklum lah. Mau penjilat mau apa, yang penting jangan menyangkut kemuliaan Rasulullah, jangan keterlaluan menipu umat Rasulullah dengan atas nama Rasulullah. Itu ya, ini sampaikan ini yang jadi muridnya si Gus Ikdam, apa penggemarnya Gus Ikdam, jangan ngaco mulut itu, jangan bawa-bawa Rasulullah untuk menyesatkan umat Rasulullah. Oh, kok kejam banget ya, oh keji banget, kok nggak takut sama sekali ya sama Allah. Lah Gusnya kayak begitu, terus pengikutnya gimana? Saya enak udel sendiri, nggak pakai otak. Coba membawa Rasulullah untuk menyesatkan umat Rasulullah, untuk menipu umat Rasulullah. Kok ya segitunya gitu loh. Ya maksiat, ya maksiat. Nah ya jangan kebangetan kayak beginilah. Betul ya. Jadi sekali lagi ini saya memperingatkan sebagai sesama orang Islam. Saya masih husnudzon sih. Ikdam itu orang Islam. Jangan rusak umat Rasulullah, jangan rusak ajaran Rasulullah. Berhentilah menjadi mukibul. Kalau enggak, sebentar lagi kamu itu popularitasnya kamu itu dicabut lah. Nah itu dia teman-teman hal-hal yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret mengenai Gus Ikdam. Ya, ungkapan Gus Ikdam di panggung itu. Bagaimana kemudian memahami dari apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret? Ya, ini tentu menjadi hal yang cukup menarik untuk kita bahas. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Gus Ikdam ini baru muncul sekarang untuk membahas demikian. Walaupun sebetulnya posisinya itu sedang ceramah, tidak sedang membahas nasab. Tetapi kita tahu bahwa selama ini ada diskursus yang menjelaskan tentang nasab. Ya, mungkin ini bisa kemudian teman-teman berikan komentar, berikan pendapat terhadap fenomena tanggapan Gus Fuad dari apa yang disampaikan oleh Gus Ikdam. Ya, kita sih pengennya gitu, harapan kita bahwa Gus Ikdam ini berbicara juga mengenai tentang diskursus nasab bak alwi. Cuma ya kita tahu Gus Ikdam ini Gus kondang ya, yang posisinya memang berbeda. Mungkin beliau sudah memiliki banyak pengikut, kalau beliau berbicara nanti jemaahnya terpecah belah atau bagaimana kita tidak tahu. Tetapi mohon dihormati orang-orang yang memang sedang mengkaji nasab ini. Jangan kemudian memberikan berstatement spontan seperti itu. Kita tahu Gus Fuad Pleret ya. Kita tidak bisa juga mengatakan Gus Fuad ini walaupun terlihat nyeleneh. Beliau itu terlihat apa namanya? Nyeleneh, pakaiannya biasa saja, nggak seperti kiai pada umumnya. Tetapi beliau itu memiliki keilmuan atau kealiman, pengetahuan, knowledge. Yang ini juga patut untuk kita pandang beliau sebagai seorang tokoh. Jadi teman-teman mungkin melihat Gus Fuad itu biasa saja, tetapi cobalah Anda melihat Gus Fuad lebih dalam gitu. Ini pun bukan berarti saya membagus-bagusan Gus Fuad, tetapi memang silakan saja Anda simak atau perdalam siapa Gus Fuad Pleret.